nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik Bang Cipicek dulur-dulur dimanapun berada, dan kalau kita lihat geliat sepak bola di Palembang ini sudah mulai mengalami banyak peningkatan, dan karena dari sisi jenis fasilitas sudah banyak bermunculan lapangan-lapangan sepak bola yang pacak disewa juga Bang Cipicek. Dan kalau kita flashback, dan Kulo juga termasuk apa ya yang dulunya aktif juga sering ikut dengan kawan-kawan tuh kompetisi kayak futsal dan juga ikut ekstrakurikuler pada saat sekolah dulu. Ini memang olahraga sepak bola ini sangat menyenangkan, menyehatkan, dan juga tentunya pacak memacu apa ya adrenalin kita juga kayak itu nama Cipicek ketika kita berhadapan dengan tim lawan kayak itu nama Cipicek ya. Dan tentunya juga untuk di Palembang ini banyak bermunculan juga ya klub-klub fun football yang beberapa waktu lalu juga di Pro 4 FM Palembang sempat kita undang untuk di obrolan komunitas kawan-kawan dari salah satunya itu dari Fun Football Romario Club ya kayak itu nah yang di Palembang yang dipimpin oleh Kak Jamie, dan tentunya juga ini merupakan salah satu wadah juga yang bisa dimanfaatkan oleh pencinta sepak bola di Kota Palembang. Oke, dan untuk kali ini di obrolan komunitas Pro 4 FM Palembang edisi hari ini di Rabu tanggal 29 Januari 2025 sampai jelang nanti di jam 10 siang atau jam 10 waktu Indonesia Barat. Ini kita bakal ngomongin soal sepak bola, dan kayak semakin lengkap kalau kita tambahkan dalam satu obrolan ini, yaitu ada kedua tamu kita dari kawan-kawan Askot PSSI Kota Palembang. Kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Bang Apriyadi SH ya. Ini merupakan komite dari komite eksekutif Askot PSSI Kota Palembang ya. Oke baik. Dan berdampingan juga ini sudah hadir ada Bang Arachim. Ini benar nggak sih sebutan namanya ya? Arahim Agama MPD. Ini sebagai sekretaris umum dari Askot PSSI Kota Palembang ya. Oke baik. Nah ini sebelum kita ke topik kita, yaitu ada peran Askot Kota Palembang dalam perkembangan sepak bola, kita pengen kenalan dulu mungkin ya. Tentang Askot PSSI Kota Palembang. Apa sih Askot PSSI Kota Palembang itu? Siapa yang pengen menjelaskan? Ya. Silakan Bang. Kami jelaskan bahwa Askot itu adalah asosiasi Kota Palembang, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, khususnya Kota Palembang, di Kota Palembang. Oke baik. Askot apa singkatannya tadi? Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kota Palembang. Oke baik. Dan ini ada kaitan erat juga ya dengan PSSI gitu? Iya, itu di tingkat kota, kabupaten. Kalau di atasnya ada Asprop, Asosiasi Provinsi ya? Dan pusat Pak Erick Thohir. Begitu. Jadi ini teman-teman Askot ini di bawah naungan dari PSSI langsung? Ya, di bawah Asprop dan PSSI langsung. Begitu ya, jadi ini tingkat kota kita kalau di sini ya. Dan mengenai Askot ini juga hadirnya ini sejak kapan nih terbentuknya? Ya. Kita mungkin ke nasionalnya dulu kali ya. Kalau terbentuk sudah lama ya. Udah lama. Maaf Bang, mungkin agak sedikit mendekat dengan mikrofonnya karena suaranya tidak keluar nih. Kalau dari sudah lama ya kalau PSSI-nya ya. Sudah dari tahun 1930-an ya. Kalau kita ya Askot ini kan sudah lama berdiri. Tapi untuk kepengurusan kita ini baru ya, di tangan Bapak Muhammad David selaku ketua umumnya.
Itu untuk yang provinsi atau yang kota nih? Ini untuk kota. Yang kota ya. Kalau provinsi hadirnya sejak tahun berapa tuh? Sama, sudah lama. Sama ya. Sama ya, sudah lama juga. Udah lama. Tapi kalau seingatan untuk yang Askot PSSI Palembang ini tahun 2000-an mungkin kurang lebih. Lebih ya. Kurang lebih. Lebih. Jadi sudah lama. Karena kan sepak bola, bicara sepak bola adalah olahraga yang paling populer di Indonesia. Itu banyak sekali nih penggemarnya ya. Banyak sekali. Semua kalangan nih, bahkan dari yang wanita pun ada juga ya. Wanita, anak-anak mulai dari 6 tahun. Bayi pun sudah bisa menang bola kan. Nendang ibunya itu. Makanya itu bola itu adalah olahraga yang paling ramai untuk saat ini. Paling ramai dan juga paling diminati. Diterima seluruh kalangan. Itu, pokoknya kalau ada pertandingan itu pasti ramai ya. Ramai. Oke, nah kita kembali ke Askotnya kembali nih. Ini kan ada peran juga nih terkait dengan perkembangan dunia sepak bola. Terkhusus kita menyoroti di Palembang. Nah ini hadirnya Askot PSSI Kota Palembang ini tugasnya apa aja untuk geliat sepak bola di Palembang? Oke ya, mungkin saya menjawab. Jadi dengan terpilihnya Bapak Muhammad David selaku Ketua Umum Askot PSSI Kota Palembang, visi misi beliau adalah untuk meningkatkan sepak bola di Kota Palembang yang tanda kutip sempat mati suri sebelumnya. Nah untuk meningkatkan, untuk menjalankan visi misi itu ialah dibentuknya tim ya, yang kita sebut komite-komite. Iya, ada komite organisasi, komite hukum, komite sepak bola wanita, komite usia dini, komite pelatihan, ya, kemudian komite disiplin, komite perwasitan, dan komite kesehatan dan komite keamanan. Oh, jadi ada kurang lebih berapa deh tadi saya hitung? Ada 10 ya? 13 ya. 13. Ada 13 komite. Iya. Yang semuanya sampai dengan saat ini aktif semua Bang ya? Iya, semua aktif. Oke, bermunculan dengan visi misi itu tadi, akhirnya ini akan merangkul juga mungkin tim-tim sepak bola begitu, atau mencari bibit-bibit yang nantinya bisa kita lihat potensinya untuk menjadi pemain sepak bola begitu. Iya, kalau kita kan ada bidang-bidangnya, ada komite-komitenya. Kalau untuk mencari bibit-bibit pelatih itu ada di bidang komite teknik dan pengembangan. Pengembangan anak usia dini. Jadi itu menjadi salah satu fokusnya juga ya, dalam adanya Askot PSSI Kota Palembang ini juga begitu. Nah ini kalau kita menyoroti geliat sepak bola, menurut abang-abang nih, kita pengen tahu perkembangannya bagaimana nih untuk di Palembang kalau kita soroti. Silakan. Alhamdulillah sejak berapa tahun ya? 10 tahun lah, 10 tahun terakhir geliat sepak bola Palembang itu sangat luar biasa. Mulai bangkit lagi. Bermunculan lapangan futsal, lapangan mini soccer, lapangan bola, lapangan besar di JSC, Jasdam, dan masih banyak lapangan lain. Itu hampir setiap pekan kita lihat ramai mulai dari komunitas pecinta sepak bola, amatir, profesional, macam dari instansi juga ada ya. Instansi. Sekarang lihat ada kompetisi komunitas instansi rumah sakit. Banyak juga ya. Pemerintahan. Itu saya lihat yang kami lihat lah. Berapa tahun terakhir, 5 tahun, 6 tahun terakhir itu sangat bergeliat. Mulai bergeliat kembali. Dan ini membuktikan bahwasanya tidak cuma di Palembang saja nih Bang ya. Artinya persepak bolaan di Indonesia pun ini mulai kembali bangkit ya. Walaupun dengan hal-hal yang kita lihat banyak sekali ya. Dan mengenai sepak bola kembali ini atau di Askot Palembang, programnya mungkin. Kita ke programnya mungkin ke program untuk di awal tahun ini 2025, apa yang udah dipersiapkan begitu? Program yang seperti yang saya sampaikan tadi, programnya semua komite itu sudah membuat program-program kerja masing-masing. Contoh komite organisasi itu sudah membuat program untuk 2025. Komite pelatihan nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang sudah disiapkan, mungkin untuk pelatihan pelatih, lisensi D, C ya, bahkan mungkin insya Allah ada B juga ya. Kemudian untuk perwasitan juga sudah memberikan programnya, sudah kursus. Ya, ada kursus pelatihan, khusus wasit, penyegaran wasit kan. Kemudian komite anak usia dini. Nah, anak usia dini kemarin itu sudah menjalankan programnya. Contoh kompetisi sepak bola usia U10 dan U12. Oh, ada ya? Ya, ada, sudah jalan, sudah lancar. Kemudian komite sepak bola wanita. Nah, barusan kemarin itu kita sudah menggelar kompetisi sepak bola wanita. Itu diikuti oleh 16 tim peserta.
Tidak hanya dari Palembang, tapi juga ada dari luar Palembang. Ada juga ya. Seperti dari Gelombang, dari Sumsel ya. Iya, dari Lampung. Ada juga dari Lampung. Lampung juaranya. Oke. Ada pemain timnas putri soalnya. Luar biasa sekali ya. Dan ini kita melihat memang peminatnya pun semakin banyak ya untuk yang Angels ya gitu. Iya. Kemarin juga saya sempat ngobrol juga ya beberapa teman yang memang aktif juga untuk di sepak bola. Ternyata ada tim Angelsnya ini dan kalangannya pun ini nggak main-main nih. Dari mantan putri ini, putri itu, dan mereka bergabung dalam satu klub itu. Dan kalau dari Ascot Palembang juga nih kita pengen tahu, kalau dari yang dilihat selama ini, ada nggak sih Palembang ini punya potensi bibit-bibit baru dari yang sudah dilihat terutama oleh Ascot sendiri nih dengan program yang tadi ada kaitannya dengan berhubungan dengan calon-calon pemain lah begitu. Bagaimana melihatnya? Sekarang dengan geliat kompetisi yang ada di bagian kompetisi yang sangat aktif membuat kompetisi, di situ terlihat anak-anak yang menonjol. Itu akan ada kita jadikan satu rencananya nanti untuk di support ke usia Suratin, nanti ada di situ Suratin U13, U15, U17 kita akan jadikan satu untuk membuat nama baik Kota Palembang makin maju. Wah, jadi ada program ke Suratin juga ya? Jangka panjang. Waduh, luar biasa sekali ya. Nah, ini kalau saya flashback juga mungkin kalau zaman-zaman saya kecil dulu kayak aktif sekali dengan SSB. Betul, ini masih ada nggak sih kalau di Palembang SSB? Banyak ya. Ada kalau yang terafiliasi dengan Ascot sudah puluhan. Wah, banyak ya. Puluhan, mulai dari setiap kecamatan tuh hampir setiap ada. Ada ya. Oke, baik Bang, sebelum kita lanjutkan coba kita terima telepon dulu ya. Ada yang bergabung, ada siapa? Halo Perempat, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, baik, kayaknya masih malu-malu nih ya. Ini kita kembali ke SSB yang beberapa waktu juga saya lihat itu masih aktif itu yang kalau dari saya yang lihat langsung ya di daerah Kenten itu Bang, yang di Simpang Patal itu. Putra Sunda. Putra Sunda itu ya. Masih sampai sekarang. Ramai sekali itu ya. Tapi kalau buat di lapangan Prekos kayaknya udah nggak aktif lagi nih. Dulu saya pernah ikutan juga waktu SD. Pencinta sepak bola ternyata. Oh iya, zaman kecil tapi ya. Dan apakah juga dari teman-teman Ascot PSSI Kota Palembang ini merangkul nih? Iya. Atau memperhatikan juga nih dari SSB yang ada? Oke, sesuai dengan visi misi beliau ya untuk membangkitkan sepak bola, visi misi dari Pak Ketua kita ya Bapak Muhammad David, jadi untuk membangkitkan sepak bola Palembang. Nah, salah satu itu dimulai dari usia dini. Oke, kemarin itu waktu kita perkenalan ada kompetisi U10 dan U12 langsung dikasih 2 bola setiap SSB yang berpartisipasi. Oh, begitu. Itu salah satu istilahnya bantuan support untuk ya? supportnya. Support. Intinya nanti akan ada support lagi yang setiap SSB itu akan disupport oleh beliau baik untuk bola, sarana latihan dan lain-lain. Nah, itu muaranya kemana? Ya muaranya nanti akan menjadi itu akan menjadi pemain-pemain binaan Ascot, Asosiasi Palembang. Oke, yang saat ini mungkin yang sudah terbina ada berapa calon pemain nih yang udah aktif? Terpantau. Yang terpantau. Kalau setiap usia itu sudah kita masing-masing siapkan 18 sampai 25 pemain. Setiap usia ya. Jadi ketika akan ada kelompok usia akan ada eventnya nanti itu akan kita siapkan untuk di event-event yang sudah ada nanti. Begitu. Jadi untuk remaja ada, dewasa juga ada ya. Betul. Itu gunanya kompetisi, jadi terlihat dan tersaring nanti di situ. Terbaiknya. Dan ada nggak syarat khusus untuk ini kan kita melihat banyak sekali nih pencinta sepak bola terutama untuk yang pengen jadi pemain. Ketika ada muncul keinginan untuk menjadi pemain dan juga menjadi binaan dari Ascot PSSI Kota Palembang ini, ada syarat khusus nggak? Atau dilihat langsung ketika aksinya di lapangan begitu yang menjadi syarat utama? Oke, kalau syarat utama sih ya yang penting kalau dia tingkat SSB sudah menguasai teknik dasar. Ya, kemudian pengembangan skill di lapangan itu bisa kita lihat visi bermainnya sudah kelihatan kalau dia bermain. Itulah namanya kita ketika ada kompetisi itu akan ada tim komite teknik yang memantau langsung. Ya. Itu yang berhubungan dengan pemain dan pelatih kan. Mereka memantau, mencatat siapa-siapa dari klub-klub atau SSB yang berpartisipasi akan ditandai nama-nama dan posisinya. Oke. Jadi tidak ada syarat spesifikasi kayak tinggi badan itu enggak ya? Belum. Fisiknya belum nanti. Mungkin lebih ke level timnas itu. Timnas dicari saat ini. Karena ini memang muncul karena hobi itu tadi ya. Nah, tapi kalau kita sharing sedikit mengenai dunia sepak bola, untuk menjadi seorang pemain sepak bola ini apa nih
syarat utama nih supaya bisa berkembang nantinya, supaya cita-citanya tercapai juga nih? Saya pikir lah, kita pikir lah, kita lihat dengan latihan yang gigih, konsisten dan kuat, insya Allah lah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kalau memang dia tidak balance, tidak seimbang, tidak disiplin, tapi dia makannya juga tidak teratur ya, pola hidupnya kurang teratur, nggak mungkin lah. Orang pasti disiplin, konsisten dan berjiwa kuat, itu pasti sukses. Insya Allah itu akan menjadi poin-poinnya ya. Poin penting. Baik. Nah ini kalau ke sepak bola juga, ini kan olahraga nih. Dulu sempat juga ada sedikit ketakutan nih, bukan ketakutan sih, mungkin kesalahan dari individunya juga ya, bermain dengan kondisi yang tidak fit atau dipaksakan keadaan capek begitu, yang akhirnya menimbulkan beberapa efek yang pada dasarnya itu bukan dari efek bermain sepak bola kan begitu ya. Ini bagaimana nih Bang melihatnya? Ya, kalau satu lagi tadi, istirahat yang cukup itu sangat berpengaruh. Itu poin juga ya. Kalau kita begadang, tidurnya subuh, pagi mau main nggak mungkin lah. Itu. Tapi ini kejadian nih Bang, beberapa waktu yang lalu ada teman saya juga mungkin lagi monitor ya. Malamnya tuh dia begadang nih. Padahal besok pagi jam 7, setengah 8 ada kompetisi. Tapi dipaksakan. Pasti tidak fit. Pasti nggak fit ya. Kekuatan tuh hilang 50% pastilah. Tidak maksimal. Nah, ini yang pengen kita tekankan juga buat pendengar kita, terkhusus juga untuk yang pencinta sepak bola. Ketika dengan kondisi tubuh kita tidak fit atau kurang sehat lah begitu ya, kita paksakan untuk bermain sepak bola, ini dampaknya apa nih yang akan menjadi timbul? Over nanti. Badan sudah down, over training, over latihan, over tenaga, jadinya sakit ya. Makin tidak maksimal juga ya. Makin drop juga nanti keadaannya. Baik. Dan kalau dari Ascot juga nih melihat kembali ke geliat sepak bola di Palembang, munculnya banyak sekali ya. Ini ada lapangan-lapangan mini soccer. Saya sampai kaget loh. Ini daerah terpencil tiba-tiba wah megah sekali ya. Ada lapangan mini soccer yang pada akhirnya ini akan membuat makin banyak munculnya klub-klub fun football lah ya kita menyebutnya di Palembang ini. Melihat bermunculan banyak mini soccer ini menjadi ladang bisnis baru atau kayak apa nih? Jadi animo masyarakat ya. Jadi karena sepak bola ini kita tidak bicara prestasi, tapi kita juga bicara dengan kesehatan. Kesehatannya. Iya, jadi banyak terutama komunitas yang di kerja dan lain-lain kan mereka untuk mencari keringat, untuk menyalurkan hobi itu akan ke mini soccer. Ya, kalau bicara dengan bisnis ya sudah pasti kan, karena pasti itu sudah sewa lapangan. Iya. Gitu. Dan tentu ini terjadi juga mungkin kalau dulu kan banyak sekali lapangan futsal. Banyak sekali dulu, dan sekarang banyaknya mini soccer. Beralih. Ini alihannya kenapa nih Bang sampai ada peralihan seperti itu? Ya, mungkin kalau untuk sewa lapangan besar itu kan mahal dan sedikit. Lumayan, lapangan besar lumayan. Jadi dan juga dengan orang yang nanggung lapangan besar tuh kurang. Kalau mini soccer bisa lah. Kurang-kurang orang masih bisa main. Dan sewanya tidak terlalu mahal dibanding lapangan besar. Baik. Ini kayaknya coba kita angkat kembali teleponnya, ada siapa? Halo Bro 4, selamat pagi. Halo. Iya, kayaknya cuma miss call ya. Mungkin lagi kebanyakan pulsa ya. Dan mengenai ini lagi nih, dari Ascot PSSI Kota Palembang juga ada tim sepak bolanya nggak? Ada titipan pertanyaan nih. Ada ya? Ya, kalau tim Ascot itu nanti akan ada dibentuk. Ya. Sudah dari saya bilang tadi ada komite komite teknik dan pengembangan. Itu kan akan ada timnya. Ini udah Ascot terbentuk yang tim sepak bolanya atau baru dalam satu wacana nih? Proses ya. Berjalan. Udah berjalan. Iya. Kayak mudah-mudahan 2025 ini akan menjadi programnya juga ya. Betul. Boleh dong di-sharing dikit nih Bang untuk mengenai siapa yang boleh ikutan, syaratnya apa? Siapa tahu ini ada yang pengen nih. Kalau syarat kita tidak terlalu mempersulit ya. Yang jelas sehat jasmani rohani. Itu poin penting. Kemudian
punya skill di sepak bola minimal, iya teknik dasar lah minimalnya, dan pengembangan itu nanti kan dilatih kan akan berkembang, ya diseleksi pemain terbaik putra daerah itu akan dipilih berdasarkan tingkat usianya, akan dikumpulkan jadi satu, ya seperti diklat lah, diklat ya, diklat sepak bola Palembang itu akan dilatih. Ada coachnya ya. Ada coachnya, betul. Jadi itu yang menjadi syaratnya itu. Dan kalau mengenai pandangan bermain sepak bola itu mahal, bagaimana tuh? Untuk latihan di Ascot kayaknya enggak ya? Kalau Ascot kita fasilitasi. Difasilitasi. Semuanya gratis. Wah, itu ya yang dinanti-nantikan itu ya. Kalau pan football mungkin lah gaya hidup ya sekarang. Kalau kata Palembang tuh CK. Karena sewa sepak bola, sewa lapangan tadi mahal, ya. Mahal sekali itu. Nah, ini kalau dalam kompetisi juga, mungkin Ascot menjadi bagian apa tuh? Setiap ada kompetisi, apakah teman-teman yang mau mengadakan kompetisi sepak bola harus ada izin dulu dari Ascot atau bagaimana, Pak? Oke, untuk kompetisi ya, jadi kalau dia naungannya di wilayah Kota Palembang, apapun jenis kompetisinya itu wajib ya memberikan meminta rekomendasi dari kita. Oke. Nah, gitu. Jadi kita juga tidak akan mempersulit. Dia minta rekomendasi, kita akan memberikan rekomendasi dengan syarat-syarat. Dan tujuannya apa nih, Bang, kalau kita boleh tahu? Ya, tujuan biar kompetisi itu legal. Dan juga kompetisi di bawah itu naungan kita. Iya, legal dan juga berjalan dengan sesuai dengan rule-nya. Rule dari ada wasitnya, kita pakai wasit yang berlisensi. Karena wasit ini vital dalam pertandingan kan. Ya, itu makanya kemudian ada tim medisnya, ya kan, kemudian ada keamanannya, jadi itu memang benar-benar sesuai rule ya. Jadi memang sesuai dengan porsinya begitu ya. Kompetisi itu seperti apa gitu. Dengan adanya Ascot PSS ini akan lebih memudahkan juga buat teman-teman yang ingin mengadakan kompetisi supaya kompetisinya makin ramai juga ya. Karena terdaftar atau legal itu tadi ya. Oke, baik. Dan ini kalau dengan kaitannya PSSI mungkin program yang selama ini sudah ada dan sampai dengan 2025 ini tetap ada untuk kaitannya di Ascot, apa nih, Pak? Ada nggak? Maksudnya gimana? Program dari PSSI? Iya, sama. Saya yang pikir ini. sama. Jadi sama ya. Ke bawah. Pengembangan pengembangan sepak bola, pengembangan sepak bola biar sepak bola ini makin dicintai oleh masyarakat lah. Walaupun pecintanya udah banyak sekali ya. Sampai ke desa-desa, pelosok-pelosok. Nah, kalau ke ranah supporter, apakah juga ada tugas dari Ascot yang memantau begitu? Belum. Enggak ya? Ya, kalau di luar ya itu ya. Di luar. Jadi ini memang fokusnya kepada pemain nih. Ya, kompetisi pemain. Kompetisi dan juga pemain. Untuk 2025 ini kompetisi yang bakal ada. Banyak. Atau yang sudah mengirimkan pengajuan nih untuk dilegalkan begitu. Kemarin sempat ada dari daerah Talang Kelapa ke sana ya. Mereka by surat, mengirimkan surat bahwa rekomendasi ingin mengadakan turnamen untuk komunitas. Nah, jadi sudah datang dan ke kita kan, jadi kita sampaikan silakan dibuat suratnya. Jadi by surat, jadi kita ada arsip, kita jadi ada buktinya kan, jadi ada surat baru akan kita balas. Baik. Dan nanti kita juga boleh share juga ya mengenai syarat-syaratnya, mungkin ada teman-teman yang pengen mengajukan kompetisi supaya dilegalkan. Jadi untuk syarat itu silakan dibuat rekomendasi untuk mengadakan suatu event, ditandatangani oleh ketua pelaksananya atau siapapun yang bertanggung jawab di bidang itu. Kemudian kita akan langsung balas. Kalau sudah balas dengan syarat-syarat saya sebutkan tadi. Yang pertama kan wajib menggunakan wasit Ascot. Dari Ascot udah. Kita siapkan. Kemudian wajib ada tim keamanan dan juga wajib ada tim medis. Itu. Jadi semuanya memang sudah menjadi keperluan ya dalam satu kompetisi itu harus ada itu semua ya. Betul. Baik. Baik, untuk pendengar Manci Becek Dolor-Dolor, kami masih nantikan yang pengen bergabung di 351656 dan juga kami menyapa selamat pagi untuk yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang. Kita bakal balik lagi masih bersama dengan Bang Afriyadi dan juga Bang Gemak ya di obrolan komunitas. Tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dia masuk mesin, makin lama agak ke depan dia. Dicuri
Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat
dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Banci Pice dulur-dulur dimanapun berada ya, ini seru sekali nih obrolan kita kalau ngomongin soal sepak bola nih kayaknya 1 jam kurang ya. Dan apalagi ini sudah hadir ada Bang Afriyadi dan juga Bang Gema ya dari Askot PSSI Kota Palembang. Ini kita lanjutkan kembali obrolannya ini mengenai Liga 4 nih. Yang dimana agendanya yang saya lihat ini akan berlangsung juga di Palembang yang sudah semakin dekat juga. Ini bagaimana nih untuk persiapannya mungkin sejauh ini dari Askot juga kayak gitu. Kalau untuk Liga 4 pelaksananya itu Asprop. Asprop ya. Asprop itu menaungi klub-klub amatir ya yang ada di Sumatera Selatan. Sumsel ya. Untuk tahun ini ada 11 klub yang ikut. Ada 11 klub. Tahun lalu cuma 4 klub. Tahun ini lebih bergairah. Jadi 11 klub lagi. Jadi ada peningkatan. Dan ini klubnya ini dari wilayah Sumsel? Ya, Sumsel. Nggak ada yang luar Sumsel ya? Karena memang nggak boleh. Provinsi ya? Tapi untuk pemain boleh dari luar. Boleh. Karena sudah amatir ya. Begitu. Dan saya dapat bisikan juga ternyata Mance Bice, Bang Apriyadi juga Bang Gema ini aktif juga salah satunya sebagai pelatih nih. Argema pelatih di David FC dan saya manajer di Bayangkara. Oh begitu. Jadi Bang Gema ini pelatih juga nih ya. Untuk saat ini yang aktifnya untuk dari klub mana nih Bang yang dilatih? Kalau saya aktif sudah jalan 3 tahun ya di David FC. Oh David FC. Oh yang kemarin itu ya yang lagi keluar kota nih kalau nggak salah tuh. Yang satunya. Kak David. Kak David ya. Itu CEO-nya. Oh CEO-nya itu ya. Sekalipun ketua Askot. Oh begitu. Dia juga CEO David FC dan sekarang sedang mendampingi Sriwijaya FC di Jakarta. Wah. Berjuang. Oke luar biasa. Jadi itu orang penting juga ya kemarin yang WA sama saya itu ya. Kak David ya, Kak David. Nah ini kalau Bang Apriyadi sebagai manajernya di sini. Manajer dari Bayangkara dan memang sejak saya di situ terbentuknya klub. Oke. Jadi Bayangkara juga ada klubnya juga di sini ya? Di Pakri. Oh di Pakrinya. Kalau turunnya itu pada momen apa nih klubnya tuh? Latihan rutin, Liga 3 semua sama dengan David. Oh sebenarnya sama ya? Kalau dengan David FC berdampingan? Ya klub saudara. Saudara tapi ya. Tapi kalau di lapangan tetap fight. Oke baik. Tetap apa ya lawannya ya? Bertanding, tetap pertandingan. Tapi lawannya di lapangan begitu untuk kompetisi ya. Baik. Dan ini kalau kita ke SSB lagi ya, melihat kayaknya kayak SSB juga masih banyak sekali juga dan juga masih banyak yang aktif. Untuk SSB yang legal dan juga ilegal itu bagaimana nih Bang? Kalau SSB nggak ada legal ilegal sih sebenarnya. Nggak sama aja ya. Yang jelas kalau bisa dikatakan legal itu terdaftar di Askot PSSI Kota Palembang. Iya. Ya untuk terdaftar sih ada beberapa syarat ya. Pengajuan dulu seperti permohonan untuk diafiliasi dengan syarat-syarat SSB itu adalah yang pertama ada SK kepengurusan jelas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pelatihnya yang punya lisensi minimal D ya, kemudian ada akte notaris klub, ya itu wajib. Ya wajib karena legalnya sebuah klub itu harus ada akte notaris. Kemudian kita juga akan memberi ketika kita sudah terima itu sudah kita survei ke lapangan ke lokasi, oh benar latihannya di sini, benar ada pelatihnya, benar ada kepengurusannya, baru akan kita buat surat rekomendasi ke Asprop untuk disahkan seperti itu. Jadi ini penting juga ya untuk terdaftar di situ ya Bang ya. Ini gunanya apa nih Bang nanti? Jadi kalau dia terdaftar ketika ada event-event atau kompetisi yang diselenggarakan oleh Askot, mereka akan diberi undangan. Jadi kalau yang tidak terdaftar tidak bisa ikut. Jadi membuka akses juga ya. Betul. Supaya berkembang nih siswa yang ada ikut di SSB itu tadi ya. Dan kalau sedikit komentar mungkin terkait dengan yang lagi rame kemarin itu. Kita kan luar biasa sekali euforianya kemenangan timnas pada saat melawan Jepang, Arab Saudi kemarin itu kan. Waduh luar biasa sekali itu, sampai kita tuh ini menjadi sejarah baru juga mungkin ya. Karena udah bertahun-tahun kita tuh menantikan sekali kemenangannya, dan tapi setelah itu mendapat suatu kabar lagi pelatih kita nih Citayong itu ya. Sampai ada informasi bahwa ini akan digantikan. Ini bagaimana nih Bang?
Ya, kalau menurut kacamata saya ya, sebenarnya Sintayong itu pelatih yang berkualitas. Iya. Kenapa dia dipecat ya, mungkin tidak lagi jadi bagian timnas melatih. Mungkin kalau saya melihatnya mereka lebih kepada karena pelatihnya dari Belanda, semuanya rata-rata dari Belanda. Mungkin lebih kepada chemistry dengan pemainnya, karena pemainnya banyak naturalisasi dari Belanda. Jadi ada chemistry antara pelatih dan pemain, akan lebih nyambung ketika instruksi, latihan, sistem bermain, mungkin itu kalau versi saya ya. Kayak lebih ke bahasa ya gitu ya. Tapi kalau dari Bang Afriyadi mungkin ada pandangan juga. Ada sesuatu mungkin yang tidak kita bisa lihat. Begitu. Jadi tidak ada internal khusus ya. Bagaimana ini bisa terjadi ya, lebih ke yang tadi disampaikan oleh Bang Gema bahwa chemistry itu yang akan membentuk juga bagaimana tim dan juga pelatih itu akan lebih enak begitu ketika latihannya di situ ya. Nah ini mengenai Ascot lagi nih, katanya ada program untuk wasit juga ya? Iya. Ini bagaimana nih? Ya jadi kita kan ada komite wasit. Nah, jadi di komite wasit itu ada ketuanya, ada wakil ketua dan ada anggota. Jadi saya sampaikan di awal tadi, setiap komite itu akan membuat program kerja untuk 1 tahun ke depan. Jadi salah satu program kerja yang saya terima kemarin, saya kan selaku sekretaris juga di sini kan posisinya sekretaris umum. Jadi yang saya terima adalah mereka akan membuat kursus wasit, kursus wasit. Karena di Palembang ini kan akan banyak sekali. Contohnya di Palembang sudah ada wasit yang ke Liga 2, ada yang lisensi juga sudah ya. Liga 3 sudah banyak, ada juga sudah ke nasional. Nah, makanya kita akan kembangkan lagi, kita akan buka lagi khusus untuk wasit, kemudian juga ada penyegaran untuk wasit-wasit lama. Dipantau lah anak-anak muda yang hobi jadi wasit di kampung-kampung ya, di lorong-lorong. Ini akan dibuka juga peluangnya Bang. Biar di kursus, daftar kursus, biar nanti dijelaskan di situ. Nah untuk pendaftarannya mungkin bisa langsung ke sekretariat Ascotnya nanti ya. Nanti diumumkan kalau ada kursus kepelatihan. Ini biasanya kalau diumumkan itu di sosmednya atau? Karena kita juga ada juga komite media. Kita ada komite media. Guna untuk menginformasikan tadi ya. Komite media itu akan meng-share atau mempublikasikan semua yang terkait dari dari kegiatan Ascot. Dari Ascot PSS ini ya. Tapi kalau sekilas mungkin walaupun tidak secara spesifikasi mengenai syarat untuk menjadi wasit nih, apa? Tadi kan kita sedikit mengenai pemain. Kalau wasit apa nih Bang untuk syaratnya? Ada batas usia kalau ada ya. Yang jelas ada ketentuan batas usia. Biasanya itu dari berapa ke berapa tuh? Kalau wasit sih 17 tahun ke atas ya. 40 masih oke? Enggak ya? Enggak lagi. Dasar lagi. 35 kali ya. Tapi kan wasit itu main lari-lari terus. Itu. Jadi fisik. Jadi jangan sangka wasit itu cuma stay aja, memantau aja enggak. Lebih capek dari pemain. Itu karena dia selalu fokusnya ke bola ya. Bola dan pemain dan orang. Nah, yang jelas wasit harus hafal dengan yang namanya rule, dengan peraturan ya. Jadi ada peraturan yang pertandingan yang harus dikuasai oleh wasit. Dan kembali juga dengan fisiknya juga kali ya. Fisiknya harus siap juga nih. Wasit wajib menjaga fisiknya. Lihat di Eropa lah, di dunia wasit energik walaupun umurnya 50 mungkin ya 50 tahun masih lari-lari. Tapi masih oke ya. Jaga kondisi, makanya konsisten itu sulit. Nah, itu. Nah, boleh dong kasih sedikit supaya konsisten menjaga fisik nih supaya tetap fit dan juga untuk tidak melar begitu. Karena kan bermain bola ini kita harus itu tadi ya seimbang antara berat badan dan juga idealnya kesehatan juga begitu. Kalau saya rasa sih yang paling sulit itu kita harus punya niatnya dulu memang benar-benar kita harus jaga ke kondisi fisik ya. Niat dan dijalankan ya mungkin kita karena mungkin ada kesibukan kerja mungkin seminggu bisa 3 kali, seminggu 4 kali minimal jogging lah. Terus pola makan. Betul. Ini pola makan ini berpengaruh sekali ya. Sangat. Saya kebetulan lagi ikut program kecilkan badan kan. Sama. Saya juga mulai ada perkembangan di bagian terlalu gemuk. Makan. Kalori yang dimasuk dan yang keluar itu harus sesuai ya. Seimbang. Yang masuk nasinya masuk mungkin 1000 kalori sehari dibakar tidak ya gemuk numpuk. Makanya ada gerakan dulu nih badannya ya. Minimal jogging lah. Menurut dokter Tirta itu minimal sehari 5000 langkah ya. Pembakaran di badan.
Jadi kalau dalam lingkaran Kambang Iwak lah ya mungkin ya. Itu bisa menjadi sarana atau venue juga untuk jogging itu tadi ya. Jalan. Minimal 15 sampai 30 menit lah jalan. Oke, nah ini menarik juga mungkin ke Bang Gema ya sebagai seorang pelatih. Oke, latihan awal nih supaya kita fit bermain bola ketika sudah di lapangan, pemanasannya itu seperti apa nih Bang? Ya kalau kita kan pemanasan ada statis, ada dinamis ya. Jadi pemanasan ya kita mungkin bisa diawali dengan jogging ya, untuk apa aktivasi awal ya, untuk apa namanya mempersiapkan seluruh tubuh ya. Kemudian kita akan stretching ya, menarik seluruh anggota tubuh karena kan otot kita ini kan bisa biar memanjang, jadi siap untuk aktivitas berat. Oke. Kemudian akan kita sambung dengan aktivitas sprint lari-lari ya. Jadi itu untuk merangsang otot kita biar maksimal untuk ke materi inti. Pernah saya dulu tuh main bola ya Bang, ketika sudah selesai, waduh paha ini satu minggunya masih tuh. Kalau setelahnya harus pendinginan. Kalau kita habis olahraga terasa sakit, berarti olahraganya maksimal. Itu ya. Pokoknya 1 minggu tuh nggak hilang Bang pegel di sini. Itulah makanya gunanya pendinginan kita ya. Cooling down dulu. Ya. Kita lemaskan seluruh tubuh kita. Jadi otot-otot ini kayak nggak kencang lagi begitu. Nah, bagaimana kita harus istirahat yang cukup. Asupan bergizi. Makan yang bergizi itu yang menunjangnya. Kalau kita habis latihan ya begadang, ya itu sakit-sakit lah nggak siap badannya. Itu jadi malah tersiksa nantinya ya. Dan termasuk untuk di Ascot juga ini akan ada program atau komite untuk pelatih juga. Ada ya. Kita ada komite pelatihan. Ada. Jadi komite pelatihan juga sudah memberikan programnya. Mereka akan dalam waktu dekat akan membuat kursus pelatihan lisensi D, C, ya, dan insya Allah nanti kalau ada memang memungkinkan akan kita diagendakan B. Oke. Ya. Dan kalau yang awam ya mengenai pelatih ini kan ekspektasinya itu orang yang sudah banyak prestasi begitu. Apakah menjadi seorang pelatih sepak bola juga begitu nih Bang? Enggak juga. Kalau prestasi itu sih itu sudah penunjang bonus ya. Penunjang jadi, aja ya Bang ya. Jelas pelatih itu mengerti tekniknya, tingkatan usia, teknik dasarnya kan, pengembangannya mau dibawa kemana anak-anak ini kan sesuai dengan tingkat usianya. Dan jadi ini juga akan membuka peluang juga ya, artinya adanya Ascot ini luar biasa sekali nih. Ada komite pelatihan tadi, ada juga komite untuk pemainnya juga, dan juga ada komite untuk wasitnya juga ya. Jadi ini bibit-bibit potensial yang ada di Palembang atau Sumsel ini akan menjadi lebih nyaman karena ada wadahnya di sini ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai potensi lagi, yang paling unggul nih di Sumsel, potensinya ini di mana? Lebih ke pemain atau ke pelatih atau ke wasit yang kita lihat. Kalau kita balance ya, seimbang ya. Karena kalau di pemain kita sudah banyak mengeluarkan pemain-pemain yang berbakat, bahkan pemain kita ada yang di Liga 2, pernah Liga 1 ya. Kalau bicara pelatih kita juga ada sekarang di CJFC. Ada ya. Ya, lisen A itu apa nama Coach Amirul Mukminin ya. Itu sudah lisen A dia dari Palembang ya. Kemudian dari Coach Jarod juga lisen B ya. Sama Coach Jumali. Jadi memang balance ya, semuanya ada potensi semua ya. Mengingat ini memang banyak pencintanya juga di Palembang ini. Dan mengenai PR nih mungkin dari teman-teman Ascot ada nggak kayak catatan begitu melihat ya perkembangan sepak bola di Palembang ini, atau semuanya udah terselesaikan begitu? Tidak ada ya? Sebenarnya sudah insya Allah lah sudah baik ya. Jadi tidak ada catatan khusus begitu? Ya. Yang perlu dibenahi atau yang perlu ditingkatkan? Karena untuk pengurusan baru ini kan pengurusan baru transisi. Mungkin ada yang harus kita benahi sedikit lah. Tapi insya Allah ke depan 4 tahun ke depan kepemimpinan Pak Muhammad David dan rekan-rekan yang lain di tingkat bawahnya akan memajukan sepak bola mungkin tercapai lah visi. Amin ya, kita aminin sama-sama nih ya. Ini mengenai organisasi di Ascot nih, ada pemimpin, ada juga ketua-ketua komitenya itu tadi ya. Ini apakah ada rentan waktu jabatan atau tidak? Kalau organisasi ya, itu kan kalau di Ascot itu 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun apa namanya
kepengurusan. Oke. Setelah 4 tahun mungkin akan ada peralihan ya. Pemilihan lagi. Dan ini biasanya pemilihannya dilakukan bagaimana nih? Kalau pemilihannya itu dari ada penentu ya? Ya, dari asprofnya. Dari yang bisa memilih itu cuma voter. Oh. member yang terdaftar. Oh, jadi ada suaranya di situ ya. Hak suara namanya. Hak suara di situ. Oke, baik. Ini jadi memang ada demokrasinya juga nih. Ya, sedikit demokrasi di situ. Karena memang penting sekali ya, apalagi menentukan seorang pemimpinnya juga di sini. Baiklah kalau begitu, dan Mance Bicek dulur-dulur, kita bakal kaki adu di segmen penutup kita untuk di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Forum 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinam. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang. Oke baik, Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada, dan kita kembali lagi untuk di obrolan komunitas. Dan walaupun ini kita sudah ada di penghujung perjumpaan ya, tapi ada sedikit pertanyaan juga mungkin yang diperlukan oleh pencinta sepak bola di Palembang yang saat ini lagi monitor siaran kita di Perumpat FM Palembang. Kita pengen tahu nih dari abang-abang mungkin jumlah lapangan yang bisa digunakan oleh siapapun itu yang pengen apa ya dengan menyewa begitu. Untuk di Palembang ini ada berapa nih? Banyak ya. Kalau di Palembang sih tergantung mau lapangan yang gimana. Kalau lapangan bola ya ada di Jakabaring ya, di GSC ada atletik dalam, ada
panahan, ada DSC-nya, baseball dan stadion utama Gelora Sriwijaya. Itu. Jadi ada kelasnya masing-masing ya. Masing-masing. Ada juga di Jasdam sepak bola kan. Ada di Pakri. Ada di Pakri, kemudian Kamboja. ada juga di Kamboja lapangannya, ada juga di Hatta ya. Hatta. Tergantung mau yang seperti apa lapangan Aneka Pertamina. Ada Aneka Pertamina. Iya. Tapi kalau baiknya untuk kita bermain sepak bola ini lapangannya harus sintetis atau boleh kayak tanah liat itu nggak masalah juga ya? Tanah liat. Nggak ngaruh juga mungkin tanahnya, tanah. lapangannya itu. Tergantung ya, kalau biasanya kalau komunitas biasanya mau yang sintetis ya kayak di soccer ya. Tapi kalau kita juga kalau mau enak mainnya di lapangan rumput, di lapangan tanah ya, karena itu juga akan mengaruhi ya bang untuk energiknya pemain itu ya. Iya, karena kalau di lapangan sintetis itu kalau panas, cuaca panas, wah luar biasa sepatu kita panas. Oke. Panas, karena karet. Iya karet itu tadi ya, jadi ikutan juga panas. Luar biasa panasnya. Nah ini dari banyaknya lapangan-lapangan yang tadi disebutkan, ada nggak beberapa yang dibawa kendali dari Askot PSSI Palembang? Kota Palembang. Ada ya? Kalau dari Askot dengan Dispora Kota, ya itu lapangan Kamboja ya. Kamboja sama lapangan Hatta. Dua itu. Jadi kedua ini memang dari Askot dan juga siapa tadi yang satunya Dispora juga. Pengelolanya di situ ya. Oke baik. Dan sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali lagi mengenai sepak bola ini, apalagi ada teman-teman dari Askot PSSI Kota Palembang ini, tapi waktu yang akan kembali memisahkan kita ya. Tidak terasa ini sudah 53 menit melangkah dari jam 9 pagi. Mungkin sebagai penutup dari masing-masing nih, baik itu dari Bang Afriyadi dan juga Bang Gema, apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita, terkhusus pencinta sepak bola nih. Kita sepak bola kalau ingin menaikkan apa namanya? Untuk kejenjang kualitasnya lebih baik, yang pertama niat deh. Niat dulu niat ya. Yang bagus. Kedua latihan yang kuat dan sungguh-sungguh. Ketiga konsisten. Keempat, ya makan makanan yang bergizi lah. Dan yang kelima, kalau memang dirasa kurang di dalam Palembang, merantau ke Pulau Jawa. Itu. Di situ banyak sekali. Banyak ya. SSB, ada akademi banyak di situ. Bukan lagi tapi kalau buat kita di Palembang akademi udah ada mungkin. Ada Bumara kalau salah bagi. Ada ya, udah ada ya. Kemarin Pak Gema. Kalau di situ kita ada di Klat juga ya, di Klat. Yang baru daftar kemarin. Yang baru daftar kemarin itu. Oke, udah ada juga ya. Walaupun beberapa yang sudah aktif ya baru. Oke baik. Nah kalau dari Bang Gema mungkin ada tambahan untuk yang ingin disampaikan. Oke, terkait sepak bola ya. Jadi sepak bola ini adalah pemersatu ya. Jadi kalau kita bersilaturahmi tidak hanya datang ke rumah, silakan datang ke lapangan. Bersilaturahmi, nobar ya. Main bersama ya kan. Itu untuk untuk kebugaran kesehatan. Juga untuk berprestasi itu tadi kita harus disiplin. Harus disiplin, harus seimbang makannya, pola makannya, pola istirahatnya. Yang jelas sungguh-sungguh. Insya Allah kalau sungguh-sungguh itu akan membuahkan hasil juga ya. Dan tambahan mungkin harapannya untuk geliat sepak bola di Palembang, apa yang pengen disampaikan masing-masing nih? Ya harapannya di Kota Palembang semoga makin bergairah lagi. Amin. Kompetisinya makin banyak. Makin banyak. Dan di bawah naungan Askot. Tidak apa-apa. Informasikan ke kita, ke sekretariat jika ada. Oh iya, sekretariat ini di mana nih Bang alamatnya? Di Stadion Kamboja. Oh di Stadion Kamboja. Boleh informasikan ke kita kalau ada kompetisi-kompetisi, akan kita bantu lah semaksimal mungkin menjadi kompetisi yang baik. Dan juga banyak sponsornya ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu harapannya. Dan dari Bang Gema apa nih harapannya untuk geliat sepak bola di Palembang? Kalau di sepak bola Palembang, harapan saya yang sangat saya ikuti dari ketua Askot kita, Bapak Muhammad David, itu akan mengembangkan sepak bola dari segala aspek. Ya, salah satunya kita akan pemain-pemain kita akan dapat bersaing di luar. Itu. Terutama di Jawa ya. Akan banyak sekali pemain kita akan bermunculan nantinya. Itu. Dan insya Allah akan bisa bermain di timnas ya nanti ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih sekali lagi waktunya luar biasa ya. Ini mudah-mudahan tidak bosan juga untuk bertandang kembali ke Pro 4 FM Palembang karena kayaknya waktunya kurang ya. Kalau ngomong masalah bola itu pasti. Apalagi kita bisa hadirkan salah satu pemain juga nantinya ya. Mudah-mudahan. Oke, baik dan sukses selalu mudah-mudahan untuk Bang Gema juga ya yang aktif juga sebagai pelatih juga dan juga Bang Afriyadi juga terima kasih sekali lagi dan sampaikan salam saya untuk teman-teman